Ini pertama kalinya aku kenal sama Art the Clown. Aku nggak nonton film pertamanya, tapi sekarang lagi Halloween dan ku dengar sequelnya sedang tayang di Amerika dan jadi hit box office di sana. Awalnya aku mutusin ikut nonton karena mau bandingin aja sebenarnya horor laku di negara kita sama negara mereka sama-sama bego atau enggak gitu kan. Jadi ya, Art the Clown ternyata badut yang lebih gila dari yang kusangka, jahat, sadis, brutal, setan, jijik, sinting, edan, busuk. And I like it. Aku pun lantas tahu bahwa aku baru saja berkenalan dengan ikon slasher modern yang sebenarnya. Art the Clown seperti didesain untuk menjadi gabungan sekaligus berlawanan dengan ikon-ikon slasher dari 80-90-an. Dia pendiam seperti Jason dan Michael Myers, tapi sekaligus usil dan berisik seperti Freddy Krueger. Art juga dibikin ini nggak bisa mati. Dia seperti punya kekuatan mistis yang membuatnya masih bisa aktif walaupun kepalanya sendiri ada lubang menganga bekas peluru. Art juga bisa muncul di tempat-tempat yang mustahil, seolah bisa teleport. Senjata pembunuhnya ini dibikin komikal. Art kemana-mana membawa karung plastik berisi berbagai perkakas yang digunakannya untuk menyerang, mulai dari pisau berkarat hingga rantai. Nah, seperti badut-badut kebanyakan, Art memang hobi memainkan trik dan dia suka ketawa-ketawa. Tapi, selera humor Art sungguh-sungguh menyakitkan bagi orang lain. Badut setan ini menganggap orang kesakitan itu hal yang lucu. Jadi, Art akan menyiksa korbannya, dan dia melakukan itu seolah sedang bermain-main. Dalam salah satu adegan film ini misalnya, setelah ngelupasin batok kepala orang sampai otaknya kelihatan, si Art itu ketawa dan tepuk tangan dia melihat korbannya menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Ketawanya si Art ini bukannya nyaring ataupun mengerikan penuh sumpah serapah kayak Freddy, melainkan ketawa yang tanpa suara. Namun, film membuat seolah jeritan korban itu menjadi suara tawa Art. Di lain adegan, suara rekaman di rumah hantu dijadikan seolah suara Art saat sedang menikmati show berdarah buatannya sendiri. David Howard Thornton benar-benar great menghidupkan psikologis karakter ini, jahatnya, edannya, badut ini lewat mime yang sering juga kocak, tapi dia dijamin selalu creepy. Pennywise dibandingkan dengan Art bakal jadi kayak anak pesantren. Film ini actually ngasih eksplorasi soal siapa atau lebih tepatnya apa sebenarnya si Art. Ada pengembangan lore yang dilakukan sekaligus dengan mengaitkannya dengan apa yang sepertinya sebuah gagasan yang dikandung oleh cerita di balik semua pembunuhan berdarah tersebut. Dan menyebut pembunuhan berdarah sebenarnya sangat-sangat mengecilkan apa yang ditampilkan oleh film ini. Berita soal banyak penonton di Amerika yang muntah hingga sampai pingsan, sekarang setelah nonton aku tahu, yakin aku itu bukan strategi marketing untuk bikin viral. Memang film ini aksi kekerasannya sungguh-sungguh di level yang repulsif, yang tinggi seperti demikian. Kayaknya sudah lama aku nggak nonton film horor yang bikin panas dingin kayak film ini. Sutradara Damien Leone nggak sungkan-sungkan. Dia menampilkan adegan potong kepala full on cam, adegan ngelupasin kulit, kepala meledak, body horror dengan efek yang jijik, kekerasan pada anak. Semuanya ditampilkan. Art nggak pandang bulu, cowok, cewek, anak kecil, orang dewasa, semuanya disayat-sayat dan dibikinnya bermandi darah. Leon tahu persis bikin horor, apalagi yang slasher sampai gor-goran seperti ini, harus protagonisnya itu disiksa luar dalam. Itu yang dia pastikan. Protagonis di cerita ini si Sienna dan adiknya dan juga manusia-manusia lain yang ketemu dengan Art alias yang jadi korban benar-benar dibikin berdarah-darah. Efek praktikal yang digunakan menambah pekatnya level sadis dan jijik film ini, membuat semua pembunuhan berdarah film ini terasa real sehingga jadi semakin menyeramkan. Satu adegan yang buatku benar-benar merasa nggak nyaman adalah ketika Art menyambut dan membagikan permen kepada anak-anak yang lagi trick or treat. Permennya itu ditaruh di kepala korban. Kepala yang sudah dipenggal itu dibuka batoknya, terus di tempat yang tadinya otak diganti jadi buat naruh permen. Dan si Art ini dengan gaya yang biasa saja gitu, bagiin permen seolah kepala itu adalah baskom yang sudah dihias. Salah satu anak yang ngambil permen dengan polosnya bilang, "Ih, jijik lengket." Karena di permennya itu masih ada darah beneran atau mungkin sel otak beneran gitu kan. Jadi ya film ini benar-benar sick gitu. Bukan cuma darah, there's literally shit in this movie. Aku yang sudah antisipasi bakal ketemu dengan adegan menjijikkan saja nggak siap. Begitu ngeliat ada si Little Pale Girl
tahu-tahu menumpahkan limbah coklatnya ke lantai. Prot gitu aja. Di film ini Art memang diberikan semacam sidekick, yaitu badut anak kecil, yang interestingly bukan saja karena diperankan tak kalah meyakinkan oleh Emily McLean, tapi juga karakter ini dibentuk dengan ambigu. Gak jelas apakah cewek cilik ini tuh hantu atau sesuatu yang lebih simbolik dan lebih sinister. Yang jelas, kalau kalian bertanya padaku, apakah film ini eksploitatif yang murahan dan hanya gore fest saja, maka aku akan menjawab iya dan tidak. Karena memang soal murah, film ini tipikal low budget movie, namun dia berpesta pora dengan apa yang ia punya. Film ini menyuguhkan yang terbaik dari segi visual, kebrutalan, desain produksi, dan estetik, hanya dengan budget yang tidak di level studio raksasa gitu. Malah konon film ini katanya di-fund sum-sum oleh para penggemar yang menginginkan sequelnya dari cerita Art. Untuk soal hanya gore fest-nya, aku dengan bangga bilang tidak, karena film ini actually berusaha menjadi lebih daripada itu. Terrifier 2 berusaha untuk menjadikan elemen mistisnya bukan sekedar cheap supernatural, melainkan juga surrealis yang artsy, alias banyak si artnya. Surreal film ini terutama datang dari si Little Pale Girl ketika dia mengeksplorasi powernya si Art, dan terutama ketika film menggali koneksi antara Art dengan protagonis cerita. Film ini ada menggunakan adegan menakuti lewat mimpi yang adegannya cukup panjang. Nah, biasanya kan aku nggak suka tuh ada adegan mimpi. Tapi film ini melakukannya dengan benar, karena mimpi di sini dilakukan tidak dibentuk untuk mengecoh. Ya kan, untuk tidak udah salam-salam taunya cuma mimpi gitu, bukan seperti itu. Melainkan kita terus diingatkan bahwa ini adalah mimpi. Jadi nanti bakal ada diselingi oleh shot-shot si Sienna lagi tidur, dan tidurnya itu dia kelihatan gelisah. Nah, mimpi ini adalah bagian dari galian karakterisasi, karena inilah waktu bagi film untuk menyelami psikologis Sienna. Dia memimpikan Art, dan mimpinya itu crossover dengan dunia nyata. Nah, adegan tersebut jadi meng-setup banyak elemen cerita tanpa kita merasa terkecoh, melainkan jadi berpikir terhadap cerita tersebut. Film slasher biasanya tidak mengembangkan karakter karena tahu penonton bakal lebih peduli pada pembunuh maniaknya ketimbang karakter manusia yang jadi korban. Nah, Terrifier 2 nggak mau jadi film slasher yang biasa. Adegan mimpi yang panjang tadi itu jadi bukti bahwa Terrifier 2 peduli sama karakter manusia dan benar-benar punya plot dan pengembangan untuk protagonisnya. Jadi ceritanya, si Sienna dan adik cowoknya si Jonathan yang masih 12 tahun, masing-masing sedang dealing with kematian ayah mereka yang sepertinya seorang komikus yang lagi depresi gitu. Apa yang terjadi pada ayah mereka ini penting dan di-reveal bertahap oleh film, tapi tidak pernah sepenuhnya. Film masih menyisakan ruang untuk misteri dan kita berteori. Yang jelas si ayah ini meninggalkan buku berisi kasus-kasus si Art kepada Jonathan, dan karakter superhero komik, yaitu wanita berarmor dan bersayap seperti Valkyrie, kepada Sienna. Nah, Sienna ini actually membuat sendiri kostum sang superhero untuk dipakai saat pesta Halloween. Nah, implikasinya adalah ayah mereka ini sebenarnya tahu tentang Art dan percaya bahwa Art itu bisa dibunuh dengan pedang si superhero oleh Sienna yang dipercaya sebagai pemberani gitu. Nah, koneksi ini plus kedua kakak beradik itu juga bisa melihat The Little Pale Girl, membuat Art menjadikan mereka sasaran utama. Sienna, si Lauren Lavera, tampak perfect sekali di kostum dan di perannya ini. Harus berjuang untuk benar-benar bisa menjadi superhero bagi keluarganya, menyelamatkan mereka semua dari aksinya si Art. Nah, jadi ya ada drama keluarga yang legit membahas grief dan koneksi dari anggota keluarga yang ditinggalkan, di balik gore fest yang memang jadi sajian utama film. Drama dan konflik yang lebih personal yang dibuat oleh film tidak punya easy answer. Terrifier 2 tidak memberikan jawaban apa-apa, melainkan membuat kita lebih berpikir lagi karena sekarang drama, mistis, lore, gore, dan koneksi ajaib para karakter, bahkan ada sesuatu dari film pertamanya juga muncul di sini, jadi satu sekarang. Jadi puzzle besar yang setiap kepingannya begitu aneh untuk kita simak, untuk kita susun. Film ini bijak tidak memberikan jawaban, melainkan memastikan ceritanya masuk ke dalam logika dunia yang mereka ciptakan. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh film-film horor. Bukan semata menciptakan misteri kemudian memberikan jawabannya. Apalagi yang paling parah tuh bertingkah seolah ada jawaban untuk misterinya, ya kan? Ayo penonton, kita menangkap clue-cluenya kan? Kalau bisa berarti kalian cerdas gitu. Melainkan film horor tuh harus memberi ruang bagi penonton untuk menyelami misteri tersebut, untuk berteori kemudian merasa ngeri sendiri gitu. Terrifier 2 memberikan itu semua kepada kita. Momen untuk menjerit-jerit, momen untuk mual, momen untuk bergidik, momen untuk refleksi ke karakter, momen untuk menebak dan berteori tanpa harus tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi bebas nonton film ini. Nah, with that being said,
Teoriku adalah alasan Sienna dan Jonathan bisa melihat Little Pale Girl seperti Art adalah karena selain sebagai sosok hantu, si badut cilik tersebut dijadikan simbol darkness di dalam diri. Sienna dan Jonathan bisa melihat karena mereka punya sisi kelam akibat ditinggal ayah. Itulah kenapa si Art menyasar mereka. Karena ya untuk membunuh setan maka manusia harus melakukan hal yang lebih kejam daripada setan itu sendiri. Sienna dan Jonathan bisa melihat si hantu cilik jadi bukti bahwa mereka berpotensi jadi bahaya bagi Art. Terutama si Sienna yang punya jiwa pemberani yang belum dia sadari. Makanya juga karakter dari film pertama dimunculkan karena dia adalah survivor Art yang actually jadi sinting seperti Art. Ya kan, dia sebagai pembanding sebenarnya bahwa dia itu tidak punya yang dimiliki Sienna, berupa sifat pemberani dan heroik yang lebih lanjut nanti disimbolkan oleh film sebagai armor, sayap, dan pedang kostum Valkyrie yang Sienna kenakan. Art the Clown yang tidak bisa mati sejatinya diniatkan oleh film sebagai perwujudan dari evil itu sendiri. Dan yang namanya evil ya tidak bisa dikalahkan gitu kan. Kenapa? Karena untuk membunuh evil, seseorang harus bertindak lebih setan daripada si evil itu sendiri. Sehingga jadi semacam kejahatan melahirkan kejahatan. Ya, melahirkan. Menurutku itulah makna yang disimbolkan film ketika memperlihatkan kepala Art lahir dari seorang survivor. Orang yang selamat dari dirinya yang evil berarti sendirinya adalah telah menjadi evil yang bahkan lebih brutal, ya kan? Siklus kejahatan tersebut akan terus berulang nanti jika tidak banyak orang yang menjadi seperti Sienna. Ini yang sebenarnya ingin diperlihatkan oleh film. Totally, film ini bukan untuk orang yang faint-hearted. Definitely tidak untuk ditonton saat makan, kecuali kalian lagi bikin video challenge try not to vomit. Karena film ini memberikan semua yang diminta, yang diidam-idamkan oleh penggemar horror slasher yang gore, yaitu ya kebrutalan yang kelewat real. Badanku literally panas dingin nonton ini. Tapi aku suka, karena inilah yang kurindukan dari horror yang sadis. Karakter yang konyol tapi super seram, suasana yang mencekam tapi ada surrealisnya juga. Film ini memberikan semua itu dan lebih lagi. Karena di sini karakterisasi, plot benar-benar diberikan pengembangan. Kita tidak hanya menonton orang-orang yang mati dibunuh dalam cara yang semakin beringas, tapi juga ngasih tahu film ini bahwa ada cerita atau drama yang mumpuni di baliknya. Aktingnya juga nggak jelek dan nggak cheap lah kayak film-film horor yang biasa menjual wahana doang. Malah aku bisa bilang film ini berhasil menciptakan karakter yang bakal ikonik di horor, baik itu antagonisnya maupun protagonisnya. Ini adalah contender legit untuk horor terbaik 2022, asalkan kita sanggup menguatkan diri untuk bertahan hingga durasinya habis. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Terrifier 2. That's all we have for now. Apa yang membuat karakter horor bisa menjadi icon? Apakah kalian punya kriteria tertentu? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.